Perkenalkan, kami dari kelompok 16 basis data, yaitu di sini kami akan menjelaskan mengenai recovery system yang adapun anggotanya yaitu dengan Santun Angelina Pasaribu 12S19060, dengan saya Kristi Paulina Siombing dengan NIM 12S19061, dan Ardika Sola Gracia Sianturi dengan NIM 12S19062. Selanjutnya, adapun yang akan dibahas yaitu satu, algoritma recovery system pada transaksi rollback dengan contoh log action-nya. Yang kedua, algoritma recovery after a system crash dengan contoh log action-nya. Dan yang ketiga, cara kerja Aries recovery algorithm dan contoh beserta operasinya. Selanjutnya yaitu yang pertama, algoritma recovery system pada transaksi rollback dengan contoh log action-nya. Next. Yang pertama, transaksi rollback. Adapun transaksi rollback pada kasus ini berjalan selama operasi normal, yaitu bukan selama pemulihan dari kerusakan sistem. Adapun penerapan rollback dari sebuah transaksi TI ditunjukkan sebagai berikut, yaitu satu, apabila melakukan scan backward atau scan mundur, dan untuk setiap log record TI-nya dalam bentuk TI, XJ, V1, V2 ditemukan, maka nilai V1 dicatat pada data item VJ dan menulis T1, TI, XJ, V1 pada log, namun ini hanya berlaku pada kasus redo. Yang kedua, apabila pada log record telah ditemukan TI stat, segera dihentikan dan scan mundur pada log record dilakukan TI abort. Adapun struktur yang digunakan untuk memodifikasi database ialah disebut log, dan log ini merupakan urutan catatan yang merekam semua aktivitas pembaruan dalam database. Ada beberapa jenis catatan log dan aturan namanya, yaitu satu, nama transaksi, yaitu nama unik transaksi yang menjelaskan operasi write. Dua, nama data, yaitu item yang dituliskan. Tiga, nilai lama, nilai data item sebelum operasi write dilakukan. Dan yang terakhir, nilai baru, nilai setelah operasi write dilakukan. Adapun log record update pembaruan dapat direpresentasikan sebagai TI, XJ, V1, V2, di mana V1 yaitu nilai baru, V1 nilai lama, V2 nilai baru, dan XJ itu nilai datanya, dan TI-nya itu nama transaksinya. Dapat dilihat dari isi log record yang ada pada gambar. Selanjutnya. Adapun untuk pembuatan catatan log tersebut ada dua operasi yang dilakukan, yaitu operasi unduh dan operasi redo. Yang pertama, operasi unduh yaitu menggunakan catatan log, menyetel item data yang ditentukan dalam catatan log ke nilai lama yang terkandung dalam catatan log. Transaksi TI dibatalkan jika log berisi TI stat tetapi tidak berisi catatan TI commit atau catatan TI abort. Yang kedua, operasi redo pengulangan menggunakan catatan log, menyetel item yang ditentukan dalam catatan ke nilai baru yang terkandung dalam catatan log. Adapun transaksi TI dilakukan jika log berisi catatan TI start dan TI commit. Dan sistem melakukan penelusuran log file dari backup terakhir sampai terjadinya kegagalan sistem. Seluruh transaksi yang terekam pada log file tersebut dieksekusi ulang sehingga data dari transaksi tersebut kembali. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai algoritma recovery after a system crash beserta dengan contoh log action-nya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep recovery. Recovery basis data merupakan suatu proses penyimpanan kembali basis data pada keadaan yang benar sebelum terjadi kegagalan atau failure. Recovery dari suatu kegagalan transaksi biasanya berarti database direstore ke status yang konsisten ke waktu sebelum terjadinya kegagalan. Adapun jenis kegagalan yaitu yang mungkin terjadi dalam satu sistem yang masing-masing perlu ditangani dengan cara yang berbeda. Yang pertama ada kegagalan transaksi, yang kedua adalah sistem crash, dan yang ketiga adalah disk failure. Kemudian pada penyebab kegagalan itu adalah
yang akan saya jelaskan ialah sistem crash, yaitu kerusakan sistem, di mana ada kerusakan pada perangkat keras atau bug dalam perangkat lunak basis data atau sistem operasi, yang menyebabkan hilangnya konten penyimpanan yang mudah dan menghentikan pemrosesan transaksi. Konten penyimpanan non-volatile tetap utuh dan tidak rusak. Asumsi bahwa kesalahan perangkat keras dan bug dalam perangkat lunak membawa sistem berhenti, tapi tidak merusak konten penyimpanan yang tidak non-volatile, yang dikenal sebagai fail stop assumption. Sistem yang dirancang dengan baik memiliki banyak pemeriksaan internal di tingkat perangkat keras dan perangkat lunak yang menghentikan sistem ketika ada kesalahan. Oleh karena itu, asumsi fail stop adalah yang paling masuk akal. Kemudian, recovery action ketika sistem database dimulai kembali after a crash terjadi dalam 2 fase. Yang pertama yaitu fase redo. Sistem memutar ulang pembaharuan semua transaksi dengan memindai log maju dari pos pemeriksaan terakhir. Catatan log yang diputar ulang termasuk log maju dari pos pemeriksaan terakhir. Catatan log yang diputar ulang termasuk catatan log untuk transaksi yang digulirkan kembali sebelum sistem crash dan tidak dilakukan ketika kecelakaan sistem terjadi. Fase ini menentukan semua transaksi yang tidak lengkap pada saat crash itu, dan karena itu harus digulirkan kembali atau di-redo. Transaksi yang tidak lengkap seperti itu akan baik telah aktif pada saat pemeriksaan, dan dengan demikian akan muncul di daftar transaksi dalam catatan pemeriksaan atau akan dimulai kemudian selanjutnya seperti transaksi yang tidak lengkap akan membatalkan atau komitmen catatan dalam log. Adapun langkah-langkah spesifik yang diambil saat memindai log adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah daftar transaksi yang akan di rollback. Undo list awalnya diatur ke dalam log record atau checkpoint L. Yang B, setiap kali log record normal dari bentuk T1, ETI, XI, V1, V2, atau hanya catatan log redo dalam formulir T1, TI, XI, V2 ditemui. Operasinya adalah V2 ditulis ke item data XI. Kemudian untuk C, setiap kali catatan log dari formulir TI di start atau ditemukan, TI ditambahkan, dibatalkan ke dalam daftar. Kemudian setiap kali catatan log dari formulir TI di abort atau TI di commit, ditemukan TI dihapus dari undo list. Pada akhir fase redo, undo list berisi daftar semua transaksi yang tidak lengkap, yaitu neither commit rollback atau complete rollback before the crash. Selanjutnya, ada yang namanya fase undo. Sistem melakukan rollback semua transaksi yang ada di undo list. Itu berbentuk dengan rollback dengan memindai log mundur dari akhir. Yang A yaitu setiap kali menemukan log record milik transaksi di undo list, melakukan tindakan undo seolah-olah log record telah ditemukan selama rollback dari transaksi yang gagal. Kemudian B, ketika sistem menemukan log record TI start untuk transaksi TI dalam daftar undo list, sistem akan menuliskan log record atau TI abort ke log dan menghapus TI dari undo list. Kemudian yang C, fase undo berakhir setelah undo list menjadi kosong, yaitu sistem telah menemukan log record TI start untuk semua transaksi yang awalnya dalam daftar batal. Setelah fase undo berakhir, pemrosesan transaksi normal dapat melanjutkan. Kemudian saya akan menjelaskan contoh yang ada pada gambar. Bisa kita lihat ada 3 log yang menampilkan 3 transaksi, yaitu ada T0, T1, dan T2. Yang pertama, kita bisa lihat transaksi dimulai dari T0, yaitu T0 start, di mana T0 itu mengupdate B yang nilai awalnya 2000 menjadi 2050. Kemudian transaksi TI dimulai. Setelah itu terdapat sebuah checkpoint yang menyimpan segala aktivitas yang dilakukan pada fase ini. Terdapat 2 fase yaitu T0 dan T1. Selanjutnya dilakukan pencarian transaksi yaitu transaksi T1 di mana dia mengupdate C yang awalnya value nilainya adalah 700 kemudian menjadi 600. Kemudian T1 commit yaitu sistem menyimpan perubahan pada transaksi TI. Kemudian
T2 di start, yaitu T2 mengupdate A yang value-nya dari awalnya 500 menjadi 400. Lalu TO tidak jadi melakukan update transaksi pada B, sehingga nilainya tetap menjadi 2000. Ditandai dengan TO itu di abort. Pada fase ini terjadi sistem crash. Berdasarkan pencatatan transaksi itu, pada T1 dan T0 telah disimpan pada database, yaitu berupa T1 yang sudah di-commit serta T2 yang abort yang dapat diperhatikan pada log record-nya. Karena sistem crash, maka recovery itu mencari checkpoint-nya terlebih dahulu, yaitu checkpoint setelah T1 dimulai atau start. Setelah menemukan checkpoint-nya, kemudian melakukan status start commit maupun abort dari setiap transaksi. Setelah itu dilakukan pencarian log record pada setiap transaksi. Apabila ditemukan transaksi pada start setelah checkpoint, disimpan pada undo list. Apabila ditemukan transaksi commit atau abort, maka dihapus statusnya dari undo list. Setelah ditentukan statusnya pada undo list atau start, namun belum di-abort, lalu maka akan dilakukan fase undo. Pada fase undo, lakukan scan undo pada setiap transaksi, yaitu dari TO abort, dilakukan scan undo. Maka semua transaksi undo list akan dibatalkan melalui fase undo. Namun, perlu kita perhatikan sebelum melakukan fase undo, kita sudah mengulang fase transaksi setelah sistem crash melalui fase redo berdasarkan checkpoint sebelumnya. Maka dilakukan fase undo atau pembatalan transaksi dengan mencatat log, yaitu abort, sehingga pencatatan pada log record-nya dibatalkan dan sudah tersinkronisasi pada database. Selanjutnya, yaitu setelah memutar ulang setiap log record sejak checkpoint terbaru. Dengan kata lain, fase restart recovery ini mengulangi semua tindakan pembaruan yang dieksekusi setelah checkpoint, dan catatan lognya mencapai log stabil. Tindakan tersebut meliputi tindakan transaksi yang tidak lengkap dan tindakan dilakukan untuk mengembalikan transaksi yang gagal. Tindakan diulang dalam urutan yang sama, di mana mereka awalnya dilakukan karena proses ini disebut repeating history. Walaupun itu mungkin tampak sia-sia, riwayat yang berulang bahkan untuk transaksi yang gagal menyederhanakan pemulihannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Santun. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai cara kerja Aries Recovery Algorithm dan contoh beserta operasinya. Nah, Aries Recovery Algorithm. Aries merupakan singkatan dari Algorithm for Recovery and Isolation Exploiting Semantics. Aries menggunakan sejumlah teknik untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan selama proses recovery dan untuk mengurangi biaya pos pemeriksaan atau checkpoint. Aries menggabungkan banyak pengoptimalan untuk mengurangi overhead selama pemrosesan normal dan untuk mempercepat recovery. Nah, di sini ada 4 perbedaan utama antara Aries dan algoritma recovery yang sebelumnya telah dibahas. Nah, di sini bahwa Aries itu yang pertama, Aries menggunakan log sequence number atau LSN untuk mengidentifikasi catatan log dan menyimpan LSN di halaman database untuk mengidentifikasi operasi mana yang telah diterapkan ke dalam halaman database. Kemudian ada yang kedua yaitu psiological redo, yaitu mendukung operasi psiological redo yang bersifat fisik di mana halaman yang terpengaruh diidentifikasi secara fisik tapi dapat logis di dalam halaman. Misalnya, penghapusan sebuah record dari sebuah halaman dapat mengakibatkan banyak records yang lain di halaman digeser. Dengan physical redo logging, semua byte halaman yang terpengaruh oleh pergeseran record harus dicatat. Dengan physiological logging, operasi penghapusan dapat dicatat menghasilkan log record yang jauh lebih kecil. Nah, pengulangan operasi penghapusan akan menghapus record dan menggeser record lain sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu menggunakan dirty page table untuk meminimalkan pengulangan yang tidak perlu selama recovery. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa dirty page table itu adalah halaman yang telah diperbarui di memori dan versi disknya tidak terbaru. Kemudian yang keempat menggunakan skema fuzzy checkpointing yang hanya mencatat informasi tentang dirty page dan informasi terkait juga bahkan tidak memerlukan penulisan dirty page ke disk. Nah, adapun data struktur dari Aries yaitu ada 5. Yang pertama LSN, log sequence number, yaitu untuk mengidentifikasi log records dan menyimpan LSN di halaman database untuk mengidentifikasi operasi mana yang telah diterapkan ke halaman database. Kemudian yang kedua ada page LSN tidak berurut,
yaitu LSN terakhir yang akan mengubah page-nya. Kemudian yang ketiga, log records of several different types, yaitu setiap record log berisi log record sebelumnya dari transaksi yang sama. Dan yang keempat ada dirty page table, yaitu sebuah daftar halaman dalam buffer yang telah diperbarui. Pada dirty page table ini berisi page LSN dan rec LSN. Dan yang terakhir itu ada checkpoint log yang berisi dirty page table dan daftar transaksi aktif, dan untuk setiap transaksi aktif less LSN dari log terakhir catatan yang ditulis oleh transaksi. Nah, di sini ada sebuah gambar dari data Aries. Saya akan menjelaskan gambarnya. Nah, gambar berikut merupakan ilustrasi berapa struktur data yang digunakan dalam Aries. Log record yang ditunjukkan pada gambar diawali dengan LSN, dengan catatan LSN tidak disimpan secara eksplisit. Nah, identifikasi log data record ditampilkan dalam dua bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian bawah menampilkan stable storage yang merupakan representasi keadaan database saat ini. Nah, terdapat stable data dan juga stable log yang merupakan bagian dari stable storage. Nah, untuk bagian atas merupakan sisi dari database buffer. Nah, di sini terdapat 4894 yang ditunjukkan warna merah. Yang pertama mengidentifikasi halaman dan bagian kedua mengidentifikasi record yang terdapat pada halaman, dengan asumsi menganggap slot record ditempatkan pada halaman. Nah, perlu diperhatikan bahwa log record terbaru ditampilkan pada bagian atas. Nah, selanjutnya log record yang lama yang terdapat di disk ditampilkan lebih rendah pada gambar. Nah, di sini terdapat 7563 yang berada pas pada sisi yang bawah untuk bagian yang baru yaitu 7565. Nah, setiap page baik buffer ataupun disk memiliki bidang page yang terkait. Nah, kemudian kita dapat memverifikasi bahwa LSN untuk log record terakhir yang mengupdate halaman 4894 adalah 7567 pada bagian buffer yang ditunjukkan oleh warna kuning. Nah, selanjutnya kita membandingkan page LSN untuk halaman dalam buffer yaitu 7567 dengan page LSN untuk halaman terkait di dalam stable storage atau penyimpanan stabil yaitu 4566 yang ditampilkan dengan warna hijau. Nah, selanjutnya dirty page table berisi entry data untuk semua halaman di buffer yang telah dimodifikasi ketika diambil dari stable storage yang ditampilkan dengan warna biru. Nah, entry LSN di dirty page table mencerminkan LSN pada akhir log ketika halaman ditambahkan ke dirty page table dan akan lebih besar atau sama dengan page LSN untuk halaman tersebut pada table record. Demikian Aries itu memiliki 3 fase. Yang pertama itu fase analisis, di mana fase analisis ini mengidentifikasi dirty page dalam buffer pool, nah misalnya perubahan yang belum ditulis ke disk, dan transaksi aktif pada waktu crash, membaca log, men-scan transaksi mana yang akan masuk redo list dan undo list. Nah, pada tahap ini melakukan 3 tugas. Yang pertama, menentukan titik mana dalam log untuk memulai fase redo. Kemudian yang kedua, menentukan halaman dalam buffer pool yang dirty pada saat crash. Kemudian mengidentifikasi transaksi yang aktif pada saat crash dan harus di-undo. Nah, analisis dimulai dengan memeriksa log record begin checkpoint terbaru dan mengatur keadaan awal tabel dirty page dan tabel transaksi kesalinan struktur dalam record and checkpoint berikutnya. Jadi tabel tersebut diinisiasi ke kumpulan dirty page dan transaksi aktif pada saat checkpoint. Jika log record tambahan ada di antara record begin checkpoint dan end checkpoint, maka tabel harus diatur untuk merefleksikan informasi dalam record tersebut, tetapi kita menghilangkan rincian langkah ini. Nah, yang kedua itu fase redo, di mana umumnya operasi redo diterapkan hanya saat melakukan transaksi. Namun dalam Aries, ini tidak terjadi. Informasi tertentu dalam log Aries akan memberikan titik awal untuk redo, di mana perintah redo diterapkan sampai akhir log tercapai. Jadi hanya perintah redo diperlukan diterapkan selama pemulihan atau recovery. Kemudian yang ketiga itu fase undo, di mana mengundo tindakan transaksi yang tidak commit sehingga database hanya merefleksikan tindakan transaksi tercommit atau commit transaction. Nah, fase undo berbeda dengan kedua fase sebelumnya, yaitu di mana fase undo melakukan scan terbalik dari akhir log. Tujuannya adalah agar mengundo tindakan semua transaksi yang aktif pada saat crash, yaitu mengabortnya secara efektif. Nah, berikut adalah contoh penerapan dari transaksi Aries. Yang pertama itu adalah sebuah
transaksi yang merupakan salah satu dari server database sedang down. Kemudian yang kedua, Aries acak perubahan yang dibuat ke database dengan menggunakan log. Terus yang ketiga, log catatan dibuat dalam operasi database. Entry log yang bukan dan nomor. Keempat, table menyimpan catatan dari semua halaman yang telah dimodifikasi dan belum ditulis kembali ke penyimpanan. Nah, kemudian nomor 5 di sini, tabel transaksi beri semua transaksi yang sedang berjalan urut entry log terakhir. Yang keenam, analisis informasi dari file log yang menentukan transaksi yang membatalkan dan dirty page dan data tidak up to date pada saat crash. Hal ini juga menentukan harus sekitar secara implisit dimulai dengan pertama entry untuk transaction ID diberikan. Kemudian dalam periksa proses apakah transaksi scroll maju atau tidak. Yang ke-9 di state ini operasi redo akan dilakukan. Kemudian yang 10 mohon maaf, saya akan melanjutkan mulai dari nomor 10. Tadi nomor 10 mengulangi histori dengan memutar setiap tindakan. Kemudian yang ke-11 memindai maju dari redo LSN setiap kali log record update ditemukan dalam 3 kondisi. Kemudian yang ke-12 jika tidak ada dirty page table pada tabel halaman, log record bisa melompat. Yang ke-13 jika LSN dari log catatan kurang dari rec LSN dari dirty page table, log record juga dapat melompat. Kemudian selanjutnya itu jika halaman page LSN diambil dari penyimpanan kurang dari LSN dari log record harus mengulang. Yang ke-15 periksa proses apakah transaksi harus rollback atau tidak. Yang ke-16 di tempat ini operasi undo dapat dilakukan untuk mengambil data lama. Yang 17 transaksi yang dibatalkan selesai sebelumnya tidak dibatalkan. 18 melakukan scan backward pada log untuk membiarkan semua transaksi di undo list. Kemudian yang ke-19 itu untuk log record biasa mengatur LSN sebelah dibatalkan untuk transaksi ke prep LSN dicatat dalam catatan log. 20 untuk kompensasi log record CLRS mengatur LSN berikutnya akan membatalkan untuk undo next LSN dicatat dalam log record. Yang 21 semua catatan intervensi dilewati karena telah dibatalkan. 22 periksa proses apakah transaksi membutuhkan keduanya roll depan, roll kembali atau tidak. 23 undo dan operasi redo akan melanjutkan. 24 mengambil catatan yang dimulai dari ujung log. 25 lanjutkan mundur sampai bertemu record hilang dalam log. 26 roll meneruskan catatan dan melacak kehilangan record terbaru. 27 finish return sebuah catatan dalam log. Dan yang kedua 28 data dapat diambil. Cukup sekian penjelasan kami mengenai recovery system pada presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.